Anda kembali bersama kami di Inspirasi Ramadan. Saya masih bersama dengan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Baik, Prof, berbicara masih mengenai tentang bandara antariksa tersebut. Kalau kita tahu bahwa itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar, teknologi yang luar biasa gitu ya, high cost, high technology gitu. Kita dulu pernah punya PTDI juga, Prof. Tapi itu akhirnya sampai hari ini pun juga memang masih ada, tapi tidak diindahkan lagi ya, saya katakan begitu. Kemudian pemerintah kurang fokus lagi kemudian melihat PTDI itu. Nah, bandara antariksa ini kan merupakan sesuatu yang lebih besar dari itu, Prof. Apa yang membuat kemudian Prof optimistis? Iya, begini, teknologi antariksa itu memang teknologi yang high cost, high tech, dan high risk. Jadi mahal, teknologinya teknologi tinggi, risikonya juga tinggi. Tapi kalau kita tidak segera memikirkan itu, kita akan menjadi negara yang selalu bergantung pada asing. Karena satelit itu umurnya hanya 5-15 tahun. Jadi sepanjang hidup manusia, itu kita akan bergantung pada satelit itu. Semua aspek kehidupan itu sekarang ini bergantung pada satelit, teknologi antariksa. Jadi kalau kita tidak bisa meluncurkan sendiri, tidak bisa membuat sendiri, tidak bisa meluncurkan sendiri, maka kita akan selalu menjadi negara yang bergantung. Nah, memang ini mahal sekali, tapi kita harus mulai dari sekarang. Kalau sebut saja kesadaran itu baru nanti belakangan, ketika negara-negara lain sudah bangkit, kita akan tertinggal. Baik, itu cita-cita yang sangat mulia dan luhur begitu, Prof. Tapi kita kan, kalau kita tahu kondisi negara saat ini, kita sudah banyak mengalami keterlambatan dibandingkan negara-negara lain. Bahkan kita masih lebih banyak mengimpor begitu, Prof. Bagaimana? Bahkan itu merupakan kebutuhan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Bagaimana, Prof, melihat apakah kemudian Anda ada kemungkinan besar kemudian bisa terwujudkan bandara tersebut? Iya. Optimisme harus ada. Ini kita mengajak yang muda-muda yang masih punya optimisme bahwa kita mampu. Dengan menunjukkan kinerja, kemudian juga kita mendorong pemerintah, kemudian DPR untuk bisa sinergi mendukung yang program besar ini yang untuk mendukung kemandirian bangsa dan daya saing nasional. Maka insya Allah itu bisa sedikit demi sedikit memang, tapi kalau ada konsistensi, kemudian ada keyakinan bahwa kita bisa, saya kira hal yang besar seperti ini pun bisa. Apalagi kalau dilihat dari segi lokasi geografis Indonesia di ekuator, ini bandara antariksa itu menjadi sangat penting sekali, karena biaya peluncuran untuk dari wilayah ekuator itu lebih murah dibandingkan sebut saja dari Amerika, Cape Canaveral, atau dari Baikonurnya Rusia. Oleh karenanya Prancis itu membuat bandara antariksa di Kourou dekat ekuator. Kemudian Brasil juga membuat, karena itu wilayah ekuator adalah wilayah yang strategis untuk. Dan kita berada kemudian. Dan kita juga di ekuator mempunyai posisi yang menguntungkan untuk potensial begitu ya, Prof. Baik, Prof, Anda kan sudah berpuluh tahun kemudian menggeluti ilmu ataupun bidang astronomi ini, dan ini juga tadi kita sudah sempat bahas ada keterkaitan dengan ilmu Islam. Nah, selama pengalaman Anda, adakah ada pengalaman spiritual yang memiliki kontribusi dengan profesi Anda saat ini, Prof? Iya. Satu ayat yang bagi umat Islam itu sangat mendorong semangat eksplorasi alam semesta itu dalam surat Ali Imran 190-191. Itu dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, bagi cendekiawan. Cirinya 4, yaitu yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, artinya dalam segala aktivitas. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ini yang memang eksplorasi langit. Ini yang juga masuk memotivasi Anda kemudian. Nah, kemudian ketika menjumpai sesuatu yang menarik bagi seorang mukmin, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Orang mempelajari bulan bergerak itu bisa digunakan untuk
perhitungan waktu misalkan, mempelajari gerak-gerak planet kemudian bisa dimanfaatkan untuk meluncurkan satelit. Tetapi juga bagian yang keempat disadari bahwa manusia juga punya keterbatasan, bisa saja salah, bisa saja khilaf. Oleh karenanya bagi ulil albab, bagi cendekiawan itu juga harus senantiasa introspeksi juga kemungkinan salah itu. Makanya kemudian dia senantiasa beristighfar dan dia mohon ampun, kemudian dia minta dijauhkan dari siksa api neraka, dari kemungkinan salah dan khilaf itu. Oke, baik. Nah, Prof, ini erat sekali kemudian kaitannya dengan cendekiawan ilmu perbintangan sendiri. Tapi kalau Anda sendiri kan juga mempelajari ilmu hisab dan juga ilmu ruqyat. Bagaimana kemudian Anda mengaplikasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari, Prof? Khususnya mungkin dalam bulan puasa seperti ini. Iya. Jadi salah satu aplikasi yang paling nyata dari ilmu astronomi yang saya pelajari, pertama adalah menggunakan itu untuk menentukan waktu-waktu ibadah, untuk menentukan waktu sholat, kemudian arahnya juga, arah kiblatnya. Gitu ya, kemudian yang sekarang menjadi permasalahan umat itu, bagaimana menentukan awal bulan. Secara astronomi sederhana sekali sebenarnya. Ruqyat dan hisab itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa mengatakan hisab dan ruqyat beda, tidak, seharusnya satu. Nah, makanya kemudian dengan ilmu astronomi, saya dan kawan-kawan mengajak kita semua yang semula beda, cobalah kita cari titik temunya bahwa hisab dan ruqyat itu bisa bersatu. Bisa bersatu, ya, sehingga bisa kemudian bersatu, penentuan awal bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha pada dasarnya bisa disatukan asal kita mau. Tapi kalau Prof sendiri melihat ke depannya, apakah akan ada kesempatan atau peluang untuk itu bahwa kita kemudian bisa menyatukan awal bulan Ramadan itu dalam satu waktu begitu, sehingga tidak ada perbedaan pendapat begitu? Sidang isbat kemarin itu menjadi tonggak sejarah yang menurut saya penting. Jadi yang ketika Kementerian Agama kemudian Majelis Ulama datang ketua umumnya langsung, dan di sana ada suatu komitmen bahwa kita harus bisa mempersatukan kriteria itu, karena kriteria itu adalah cara mempersatukan hisab dan ruqyat. Nah, dengan komitmen itu, maka kemudian nanti ormas-ormas Islam juga akan diajak untuk mendiskusikan, membahas tentang kriteria itu, maka insya Allah kita bisa bersatu. 3 syarat sebenarnya untuk kita mendapatkan satu sistem kalender yang mapan, yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan juga bisa digunakan untuk ibadah. Yaitu pertama harus ada otoritas tunggal. Kita sudah punya menteri agama sebagai otoritas. Harus ada batas wilayah yang jelas. Kita mulai dulu dari Indonesia. Kemudian harus ada kriteria yang tunggal. Nah, kita sedang menuju itu. Nah, nanti kalau di Indonesia persatuan secara nasional itu sudah dicapai, kita bisa mengajak negara-negara ASEAN. Itu sebagai nanti persatuan regional. Kemudian kita bisa mengajak persatuan global. Jadi katakan satu hari raya, satu awal Ramadan itu insya Allah bisa kita wujudkan. Kita harapkan itu bisa terrealisasi sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang menjadi alasan untuk saling berdebat begitu ya, Prof. Padahal ini cuma penentuan awal bulan suci. Juga secara nyaman. Betul sekali. Baik, terima kasih Prof. Thomas sudah berbagi bersama kami di Inspirasi Ramadan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi juga bagi pemirsa Berita Satu. Sukses buat Prof. Thomas dan juga untuk Lapan tentunya, dan cita-cita bandara antariksanya 25 tahun ke depan. Ya, dan pemirsa, demikianlah Inspirasi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Kami akan kembali usai jeda berikut.